Ini yang jadi ada kendala sedikit. Nah, bagaimana si operator? Nah, benernya itu juga Bu. Itu akhirnya Ibu sadar banyak juga Bu. Iya, pertanyaan dari kawan-kawan itu. Ibu nyerempet ke situ. Iya. Itu baru nak buka. Kayak kita tanya juga ya Pak Ade. Coba ada Bu tahun depan apa untuk Karena kita tadi bahas P3K tentang dulu, tersenggolkan sedikit oleh kita untuk bagaimana yang namanya tenaga kependidikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel OPS Kota Palembang. Pada kesempatan hari ini kita kedatangan tamu dari ITK, yaitu Ibu Supriana dan Pak Adi Pamungkas. Selamat sore. Ya, ini sekarang kita masih masalah yang P3K kemarin yang lagi booming ini Bu. Ya, Pak, ya? Jadi P3K ini banyak polemik kayaknya Bu, kayak itu kan situ banyak yang tidak bisa daftar, ada yang mau daftar tapi tidak ada tempat lokasi yang ditujunya sekolah yang sangkutan, informasinya ya seperti itu Bu ya. Terus juga banyak yang lainnya juga Bu ya. Nah jadi biar dapat membantu kawan-kawan guru dan saya kayak kan kemarin itu dengar juga itu kan ikut webinar kemarin Pak Asa dari dengan Direktorat GTK Bu ya. Jadi kira bisa kita minta informasinya Bu terkait P3K. Silakan Bu. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan guru Kota Palembang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. P3K merupakan suatu kebijakan yang pemerintah pusat terutama Kemendikbud terkait dengan kekurangan guru. Tahun ini Kemendikbud memformasikan 1 juta guru. Namun dari 1 juta guru itu formasi dari permintaan daerah itu lebih kurang 560 ribuan. Nah terkait dengan itu mekanisme alur sistem pendaftaran yang pertama persyaratan harus disiapkan oleh guru yang bersangkutan. Syarat yang pertama itu data di Dapodik itu sudah ada kendala. Data dulu di Dapodik. Intinya ada di Dapodik kan berarti kan Dapodik yang menjadi password kita adalah NIK. Pakai NIK. Data Dapodik pakai NIK. Dan syarat yang pasti wajib adalah S1. Oh S1. Ya, sesuai amanat undang-undang guru kan harus S1 ya. Nah terjadi polemik kemarin beberapa hari yang lalu tanggal 30 kemarin tanggal 2 hari yang lalu kita ada webinar tentang penjelasan dari BKN dan Kemendikbud dengan Dinas Pendidikan dan BKPDM Kota Wilayah Barat. Yang pertama terjadi kendala formasi yang ada di sekolah untuk peserta yang pertama itu harus di sekolah itulah. Wajib di sekolah itu berarti ya? Formasi tadi. Ya, misal suatu contoh SD Negeri 1 Palembang. Di dalam formasi dia ada 2 formasi. Dari 2 formasi ini guru kelas dan di dalam sekolah itu ada 3 guru. Jadi 2 formasi 3 pelamar inilah yang akan memperebutkan dosa. Berarti itu sudah dikunci Bu ya? Sudah terkunci untuk tahap 1 sistem. Untuk tahap 1. Itu ya. Makanya pendaftar itu sekarang silakan buat akun masing-masing, daftar dapat nomor. Ya, di SCN itu. Di SCN itu dapat nomor lo semua, nanti Kemendikbud yang memapping.
ini tes kelompok tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Itu sudah. Dari 3 nanti pada tahap kedua ditambah dengan sekolah lain di dalam wilayah kabupaten kota itulah. Itu sekolah swasta Bu ya, bisa Belum sekolah swasta Bu. Tapi sekolah negeri tetap negeri Bu. dulu. Berarti tahap pertama itu untuk sekolah tersebut, tahap kedua itu dari sekolah negeri tersebut tapi di satu wilayah. Satu wilayah Misalnya kalau juga. Palembang Di Palembang baik. semua. Nah. Jadi artinya persaingan sudah bertambah. Persaingan sudah bertambah. Nah, untuk belum juga terpenuhi tahap ketiga baru boleh masuk dari daerah luar. Misalnya dari kabupaten kota seluruh Indonesia. Seperti itu ya berarti ya. Nah, heboh kemarin banyak pertanyaan dari rekan-rekan guru melalui dashboardnya BKN dan dashboardnya Kemendikbud itu terkunci formasi. Ya, Misal formasi 7 pas pendaftar baru 3 sudah terkunci. Ya. Ini jadi masalah kemarin, tapi diakui oleh Kemendikbud, Pak Andika. Pak Andika, oh ya. Kemarin Pak Andika dengan BKN minta waktu. Kalau kemarin tuh kami rakornya tanggal 10 kalau salah. 10 Juli ya. 10 Juli dia minta besok sore, jangan pagi. Kami minta. Artinya kalau sekarang posisi sudah normal. Sudah bisa diakomodir lah sama Sudah pihak BKN diakomodir sama BKN Kemendikbud. untuk formasi yang terkunci. Tapi penambahan formasi tidak bisa. Tapi itulah formasi itu karena itu formasi sudah dalam dikunci oleh BKN. Karena dari mana? Dari usulan Pemda masing-masing. Disesuaikan di sini. Berarti yang booming kemarin tuh Bu, yang katanya misalnya di SD1 nih Bu, dia nak dapat SD1, tapi tidak bisa tuh Bu kemarin tuh Bu, terkunci dia katanya kan karena kuota di SD1 sudah terpenuhi sama sekolah-sekolah lain. Misal dari SMP nih, daftar di situ Bu, terus juga di SD1 juga ada juga daftar di situ. Nah ada satu orang lagi yang mau daftar ke SD1 ini, dia tidak bisa milih SD1 Bu, yang keluarnya SD lain Bu, kayak itu. Belum. Kalau kemarin menjelaskan kemarin untuk yang SD1 tadi itu dari SD1 itu daftar. Berarti tetap yang misal 3 orang di SD1 itu. Ya. 3 orang itulah berarti. Itulah untuk memperebutkan dari kursi di SD1. SD1 tadi Bu ya. Tapi kalau untuk tahap pertama ini, Tahap pertama. berarti tahap sesuai pertama ini ya. kayak ini berarti yang tahap pertama ini sesuai yang ada data di formasi itu untuk yang di sekolah Sekolah tersebut. tersebut berarti Pak. Mungkin kemarin itu kawan-kawan guru tidak bisa masuk mengakses, mungkin tadi sesuai penjelasan ibu sistem tadi. Ya sistem kunci, berarti sekarang sudah bisa Sudah berarti normal ya. lagi. Ya. Sudah normal Nah, lagi. tapi yang dibuka tadi seperti contoh 7 formasi, tetapi pesertanya di sekolah itu cuma 3. Ya. Nah, berarti kan ada Masih ada ada kelebihan, kelebihan. ya. Nah, itu boleh diambil dari sekolah lain. Lain ya. tapi jarang biasanya Kak. Ya. Kalau dia Dia yang di mana-mana formasi 5 yang daftar 10. 10 biasanya ya. Jarang saya yang formasi 5 yang dapat 3 itu jarang. Jarang begitu. informasi sudah dibuka itu. Jadi yang tadi keluh kesah kawan tadi mungkin sudah terjawab bahwa memang ada kesalahan dari terkunci oleh sistem itu mungkin sudah di tanggulangi mereka, boleh diatasi mereka. Nah, terus yang ini Bu, kadang kesalahan bukan kesalahan yang terjadi di lapangan ini kayak ini. Masalah nih Bu. Nah misalnya kemarinnya yang tadi itu. Ya, kemarin itu ada yang nik itu ternyata beliau ini perubahan status Bu, baik perubahan status juga mau perubahan alamat. Nah begitu di cross check dengan data Dapodik, kan karena Dapodik lagi close Bu, lagi tutup, dapat jadi akses. Itu kayak mana Bu? Untuk karena nik ini password kunci dari pendaftar, ada 2 permasalahan. Jika dia permasalahan itu di nik di Dukcapil, maka yang bersangkutan harus menghubungi ke Dukcapil yang 15.000 akses itu ya, akses ke Dukcapil segera. Nah, tapi kalau dia dari Dapodik itulah, misalnya KTP dia ini di Dapodik ini, berarti benar kan data dia yang dipakai Dapodik. Dapodik. Berarti merujuk ke Dapodik. Apa itu Dapodik? Pakai yang itu. Jadi intinya dari Dapodik itulah. Dari Dapodik. Tapi kalau perubahan data, tadi ada perubahan nama, perubahan nama macam itu. Nah itu kalau memang belum bisa dari Dapodik, segera perbaiki di info GTK melalui operator dan tidak yang tadi yang pakai sinkron 3 hari 2 hari langsung.
langsung diterima langsung khusus untuk pendaftar. Berarti lewat info GTK masing-masing. Ya. Yang mungkin ada yang perbaikan profil juga Pak. Iya, Itu kan tinggal klik be berarti mereka nanti ganti profil itu Tidak klik, itu tidak makan proses. Berarti guru-guru itu harus punya akun GTK masing-masing. Bisa mengakses akun PTK masing-masing. Benar. Itu guru-guru berarti balik ke akun PTK masing-masing, password sama usernya itu harus diketahui untuk perbaikan data verbal GTK yang Jika terjadi kesalahan atau ketidak sinkronan nik dan ijazah. Nah, ijazah. Nah, jadi Cuma dua inilah ya jadi benar, Bu. yang lain Jadi kan masalah, sudah iya. diverifikasi oleh Kemendikbud. berarti untuk rekan-rekan guru bagi yang ada kesalahan data nik itu kembali ke info GTK. Ya. Cara buka info GTK melalui akun PTK masing-masing. Perbaiki data. Perbaiki data di situ, Langsung jangan nyuruh sinkron. operator, jangan Langsung langsung sinkron. Jangan nyuruh operator lagi. 30 dari dapodiknya. Perlu lagi dapodik. Nah, kalau dapodik kan lagi sedang ini. Iya, Dapodik lagi maintain. Aktif dia ya. Terpal PTK ada. Iya, Terpal PTK. Terpal PTK namanya. Langsung di situ. Itu arahan dari Kemendikbud. Kalau ada Kemendikbud berarti, oh iya, berarti untuk kawan-kawan operator itu kalau misalnya memang di Perpal PTK, kawan-kawan operator juga baliknya Bu. Iya. Jadi dia buka akses manajemen Perpal, Nah, iya. perbaikan di Perpal itu, berarti dari situ nantinya berarti kita berubah Minta ke bantu dengan dagingnya. operator. Oh iya, berarti masih Dilihat dulu di info GTK masing-masing. tanpa dari dapodik, Ada, dari Perpal ini berarti. salah. Oh, ini aku ini operator salah entry. Ini kasih ketahui dengan operator. Coba di Coba di PTK. PTK. Oh, berarti di situ nomor PTK. Nggak mesti ke Dapodik. Nah, kalau dapodik itu makan waktu sinkron 2 hari, 3 hari. Nggak bisa Bu sekarang. Sekarang nggak bisa. Ya. Ini ditunggu langsung. Tunggu, berarti lewat info GTK tadi. Berarti kan sudah ada jawaban nih untuk kawan-kawan bermasalah di Dapodik. Itu. Nah, terus lagi Bu yang mungkin juga kawan-kawan guru ini bukannya tanya ke kawan guru juga. Sekarang mereka tidak baca aturan, tidak baca jenis, tidak baca adanya peraturan baru. Oh, kayak tadi kan ada dari sekolah swasta nih. Beliau ini ternyata begitu kita cross-check bahasa Inggris, tapi daftar di SD. Kayak mana itu Bu? Di SMP Pak ya? Ya, kalau di SD kan tidak hati. Enggak. Kalau SD kalau dia tidak lihat kan edaran Kemendikbud Iya, sudah ada 460 sudah 460. jelas bahwa untuk SD itu bahasa Inggris tidak bisa. Tentu dia kayak ngambil formasi lah SMP. SMP, SMA, SMK. Ya boleh. Boleh. SMP, SMA, SMK kemana? Kalau no Palembang tidak ada. Palembang tidak ada, tidak memformasikan untuk SMP. Silakan bersaing yang banyak itu kemarin. Di mana? Marini, Oh, Marini. Mahat, Banyuasin, Putih Selatan. Fokus Selatan. Berarti kita sana yang tinggal di Palembang, tapi di Palembang bisa didaftar Boleh, ke karena daerah tapi nanti, itu Pak? tadi daftarlah dulu di ICSSN. Untuk sementara tahap awal ini harus daftar Di dulu sini. itu harus daftar dulu Bu, ya berarti ya. Oh, Iya. jadi Pak ini Mas Ibu bantu untuk pertama nih kawan-kawan guru buat akun dulu. Yo. Setelah buat akun itu kayak kan ada jadwal tuh di SSDKN. Nah, pantau jadwal Situ. sama panduan, download panduan itu. Jangan bertanya sama Alur. Alurnya ada. Alur. Kayak alurnya kami share ya, Kak. Ya, Alur. kawan-kawan kayak ada kami share kayak sama sekalian link untuk surat edaran ya. Surat edaran menteri GTK. Iya, surat edaran. Surat Sekaligus nanti di alur yang tahapan Iya. 1, tahapan 2, tahapan 3, kapan masa sanggah, kapan pengumuman, kapan pemberian nik. Pemberian nik gitu kayak kita sama. Iya, nik P3K. Jadwalnya nanti berarti. Jadwal nanti kita bagi, kita share itu. Karena kawan-kawan ini kadang begitu terkendala masalah matrikulasi mereka bingung. Mungkin tadi tidak baca tadi, karena kan matrikulasi itu kan itu tadi untuk P3K yang sesuai kategori itu yang bukan pendidikan masuk sekarang Ya. kan. Sudah bisa kan sudah diakomodir sama Direktorat GTK. Iya. Itu yang Makanya itu. tadi kemarin kan di sosialisasi di dinas edaran 1460 itu kita berikan, silakan cari sendiri masing-masing. Ya ada 16.000 mata pelajaran kan. Bukan mata pelajaran, jurusan. Jurusan. Universitas. Universitas Nah, tadi. kemarin saya mau tanya ke kementerian, ada 2 guru kita yang datang dengan saya menanyakan bahwa jurusan di IAIN yang pendidikan agama tidak ada. Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada kan tidak bisa daftar kan, tidak ada
jurusan. Kalau jurusan tidak ada, maka kami menyarankan mereka melapor ke Kemenak untuk mendaftarkan bahwa pada saat nanti jurusan itu ditambahkan. Berarti ada peluang, berarti Ada masih Bu peluang, ya ada nantinya ya, yang tidak terdaftar yang tadi. Ya, karena diusulkan itu ke kementerian dan diusulkan ke BKN untuk sinkronisasi ijazah tadi, tempat ijazah. ijazah tadi. Ada pertanyaan dari kawan-kawan ini, satu. Nah, P3K ini kan Cak Mano yang perbedaannya dengan PNASN Bu, apakah isu-isunya ini kan tidak kate pensiun? Oh, Bahasanya itu kan agak rancunya Bu. Bukan bahasanya, agak rancu. Dirubah dulu main saya. Bahwa Yang kita ini ada dua pegawai di Indonesia ini, ASN, terbagi P3K dan PNS. Kalau PNS tentu aturan yang lama, penggajian, naik berkala, naik pangkat, pemotongan Jenjang dan karir lain-lain, ada jenjang karir. Nah kalau P3K tidak ada jenjang karir, karena mereka kinerja dihitung tapi diperpanjang jika kinerja bagus. Berarti teguh dulu Bu. Iya, Mantap, digeser. dia tidak bisa pindah, dia tidak bisa pindah. Iya. Jadi nanti pada saatnya kalau mereka sudah punya NIP, dia tidak bisa usul pindah, dia hanya di situ. Situ dulu lah Bu ya. Dari dia pertama kali diangkat sampai pensiun itu Ya. di situ. Jika dia pindah, jika dia mau pindah, baru dia boleh bertemu. Itu hati-hati kalau P3K yang nanti baru terima. Yang sekarang 101 kita nak pindah, pindah ke rumah ini, itu gugur sendiri gitu dari dekat. Oh, berarti kalau dia ngaju ke pindah Sama dengan mengundurkan diri. mengundurkan dirinya. Mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Nah, itu kawan-kawan yang Ada di klausalnya itu di ada di post major. Berarti kalau lah milih P3K harus tetap mantap. mantap di situ lah. Iya. Habis itulah apapun resikonya. Terkait dengan tadi beda pensiun dengan kita. Pada saatnya nanti PNS pun ini terkait kendala oleh pandemi itu sudah oleh Menpan, Kemenkeu, Mendagri sudah akan disatukan. Take home pay kita. Jadi misalnya aku pensiun umur sekian, masa kerja sekian tahun Bu ya. aku dapat 1 miliar. Kalau golongan 3 misalnya 500 juta. Tidak ada lagi pensiun. Oh, berarti kalau bahasa hitungannya Bu, berarti dibayar di situ lah Bu. Dibayar di muka Cat. Untuk ASN itu. Sama. P3K juga Bu. P3 kan sama seperti itu. Oh, Diskon berarti habis. katanya yang P3K itu udah kati untuk pensiun itu udah kati itu Bu ya? Kalau secara hitungan pensiun tidak ada. Ya. Tetapi pemerintah melalui Taspen, yang melalui Taspen, nah inilah mengeluarkan JHT ya, jaminan hari tua. Jadi P3K ada JHT-nya, pensiun dan JHT-nya, ada dapat Taspen. Kalau mungkin JHT jaminan hari tua, dari mana jaminan hari tua itu? Tetap pemotongan dari gaji dari sekian persen disubsidi pemerintah, sehingga gaji kita dipotong agak besar, tetapi pada saat pensiun kita bisa nerima. Kalau sekarang kan gaji dipotong kau berapa kita kecil kan, akhirnya pensiun apa dapatnya? Pensiun lah bekerja 34 tahun dapat dikali 60 juta. 60 ya. Tidak imbang. Nah, makanya DHT inilah yang diperhitungkan melalui perombakan dari Taspen itu ya, mekanisme. Jadi semuanya tidak ada pensiun ke depannya. Ya. Tapi ada yang namanya jaminan hari tua melalui program dari jaminan hari tua oleh Taspen, itu dikelola oleh pemerintah dan untuk kesejahteraan pegawai itu pada saat mereka melakukan Gantinya Bu ya. termasuk dengan P3K. yang tadi Bu ya. Berarti ikut di situ Bu ya. Situ. Tapi tidak ada beda lah. Tidak ada beda, Pak. Tidak ada beda. Coba ada perbedaan nggak? Kalau PNS golongan 2, golongan 3, itu mereka 80% terima gaji. Iya, 80%. Berapa gaji mereka satu bulan? Sekitar 2,250,000-an, 80%.
2 jutaan. Kita sampai ya, Iya. 2 juta lebih dikit. Kalau P3 dia langsung nerima 2.996. Wih, Gaji Itu pokoknya. terus Bu ya nantinya sampai dia pensiun atau ada nantinya meningkat juga Bu? Tidak. Kalau dalam Perpres itu tahun pertama cuma itu. Ditambah ada kontrak 5 tahun. Mungkin di sini nanti tidak lagi 1 tahun, 6 tahun. Ada perubahan, ada Jadi nambah lagi gaji dia Ya, Bu, ya? tapi dia tidak ada yang namanya gaji berkala. Kalau kita 2 tahun berkala, kalau itu bedanya. Iya. Tapi ada jenjang kenaikan itu kenaikan oleh masa tugas. 5 tahun pertama lanjut lagi. berarti kan melanjut itu ada perhitungan SKP-nya Bu ya? Sama baik, tetap Bu. Ada SKP. Tapi kalau SKP-nya tidak benar, PPK kita tidak lanjut. Oh, jadi penilaian Misalnya Putus berarti, ya? ini guru kita tentang sudah punya P3K, ya tidak galak. Ya. Ini adalah kepala sekolah memberikan penilaian, dinas oleh penilaian. Makanya untuk tahun depan Tidak diperpanjang berarti Bu ya? Oh. Itu. ya kita ini kan kalau galak baru Gawe. berdiri, Yo. Yo, kan lu diri Bu. berdiri kalau Kadang tuh mentang-mentang saja. Iya mentang-mentang. Kalau sudah P3 kan apalagi nang habis itu. Itu. Juga malesan anu ini kan. Nah, Yo. atau kalau uang tuh sudah kena sepatu, Bu. tentang Udah pakai sepatu mulai sombong dong. Sombong, kan? Tadi cuma nyeker kan. nah, ini yang jadi ada kendala sedikit. Jangan dulu. Nah, bagaimana si operator? Nah, Bu, benernya itu juga Bu. Itu Akhirnya Ibu sadar banyak juga. juga Bu. Iya, Pas akhirnya pertanyaan dari Ibu- kawan-kawan itu. Ibu nyerempet ke situ. Iya. Waktu itu baru nak buka, Bu. Jadi kita tanya juga ya Pak Ade. Ya. Ada dah Bu tahun depan apa untuk Karena operator kita dengan TNI tadi gitu. bahas P3K tentang guru, belum tersenggolkan sedikit oleh kita untuk bagaimana yang namanya tenaga Kependidikan gitu ya. Nah. Ini Untuk bagus. tenaga kependidikan dalam rakor kemarin beberapa minggu kali rakor itu belum disenggol sekali sedikit pun. Atau Artinya belum ada yang belum gue? belum ada Riaknya. riak-riak sedikit. Berarti riak-riaknya. Tapi ada tapi ya. Tentu pemerintah tidak juga apa. Tentu pemerintah punya strategi. Kenapa guru didahulukan? Karena perhitungan guru itu sudah ada perhitungan yang matang. Satu guru 32 siswa, Ya, satu kelas satu juga. guru 28 siswa. Ya, Jadi sudah bisa siswa. dibagi. Kalau guru siswa kita sekian, ini gitu guru. Atau makhluk kita ini jamnya sekian, ini kita butuh guru. Artinya bisa sudah dihitung kekurangan dan kelebihannya. Namun untuk tenaga administrasi, teknik, lab dan lain-lain ini Kemendikbud nampaknya belum memperhitungkan secara detail tentang hal itu. Karena apa? Yang prioritas. Jadi yang prioritas guru. Bahkan satu sekolah untuk satu operator pun tidak ada perhitungan juga Bu. Belum. Nah itu tadi yang kita ngobrol mana tadi tuh sama Ari sama kawan-kawan itu. Terus Kadang tuh kasihan juga dengan operator. Apalagi dia pas zaman P3K dia jadi sasaran tembak nih. Oh, iya. Oh. nanti para operator lapor ada kebijakan baru itu dirapatkan dikasih tahu jadi jangan operator yang disalahkan dirapatkan guru tadi dipanggil semua yang tidak hadir apa-apa. Tapi jangan sampai nanti yang disalahkan operator. Tapi Bu kita balik lagi masalah operator. Pemerintah juga kan sudah istilahnya sedikit banyak kan sudah ada titik terang lah karena di Dako di tahun kemarin ya sudah dipisah Bu tendik gitu kan Ya. Guru-guru, teknik-teknik gitu teknik. tidak pada coding itu Bu. jadi sudah sedikit banyak sudah pemisahan lah Bu. Nah kalau dia sudah pemisahan seperti itu tanda Nah baru tanda mapping di mapping. nah, berarti kan cuma nak sabar Yo, sabar tadi benar-benar. kami ini nak sabar inilah kalau kadang kita di kebanyakan makan instan jadi kalau pacak buka bungkus masuk rebus ketik makan padahal itu kan pakai proses juga. Nah kadang itu tadi berproses jangan lupa kadang sering juga pesan dengan kawan-kawan operator berproses jangan takut untuk berproses kalau nggak ngomong dulu yang penting isi dulu belajar dulu kita belajar dulu kayak mix sama panggung tuh datang dewek nah sekarang nah Chandra nah datang dewek mix sama dia Kita fokus saja yang pertama
Tadi P3K sudah dibuka, yang belum daftarlah sesuai dengan lain. Ini dipastikan. Tanggal 21 Bu sampai Bu Ya, jadi sampai tanggal 21 daftar semua. Ini tanggal berapa nih? Masih pacar. Tidak perlu dapat di tahap 2. Tentang tahap 2 dan tahap 2 daftar. Pendaftaran nanti Kemendikbud mapping. Ya, mapping. Kalau itu sudah daftar, sudah dapat nomor, silakan nomor. Akan tes tahap 1, tahap 2, tahap 3. Ini ya? Kemendikbud dia akan milih. Oh, jadwalnya Bu ya. Iya, dia akan sampai 3 tadi kan. Iya. Yang untuk masalah formasi terkunci itu sudah terbuka semua. Sudah terbuka. Berapa hari ini insya Allah sudah terbuka dari Kemendikbud itu yang masalah formasi. Masalah ketiga tadi apa? Masalah Bepal ijazah. Ijazah tadi pastikan ijazah itu sesuai dengan dari 1460. 1460 tadi. 1460 tadi. Surat edaran Dirjen GTK nomor 1460 tahun 2012. 2021. Ya, 2020 ya. Tentang kualifikasi. Kualifikasi P3K. Lagi bisa kaget di share linknya. Kemudian untuk tes, nanti tesnya kalau ke Mendikbud P3K guru, tes kita itu di SMA atau SMK yang ada di kabupaten kota masing-masing. Untuk Berarti sama uji kompetensi. iya. Jadi beda dengan PNS, kalau P3K hanya uji kompetensi, seleksi administrasi itu sudah ada pudik itu sudah. Jadi nggak dianggap Mendikbud sudah pakai digital. Yang kedua dia pakai uji kompetensi pakai UNBK. Jadi dia beda dengan PNS. Kalau PNS SKB, Ya. 2 kali 2 tahap. Ya, dia yang ada PU. Ya itu kita tidak. CWK itu tidak boleh berarti ya. Cuma kompetensi di terakhir. Ya. Jadi mungkin langsung tes bicara sama saya itu di SKB baik, kalau lagi terima tes gue berarti ya. Kompetensi, Pak. Kompetensi ya. Jadi di grade. Passing grade-nya tadi ya. Passing grade. Iya. Ada nggak bocoran yang passing grade tadi itu? Nah, Tadi ya. Bocoran. karena apa tadi? Kita meluluskan semua yang honor itu intinya. Tapi tidak ada yang langsung yang Langsung instan jadi itu tidak ada. ya. Kita harus bersaing. Di ranking berarti ya mungkin ya. Jadi itu Bebu, terima kasih banyak rekan-rekan. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan share ya. Terima kasih banyak. OPS Kota Palembang. OPS Kota Palembang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.